Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada pertemuan kali ini, selalu kita mengajak untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam ini, sehingga kita bisa hadir pada pertemuan kali ini. Masing-masing kita melaksanakan tugas. Kami yang diberi amanah untuk menyampaikan materi ini, dan para mahasiswa yang akan menerima materi ini. Pada pertemuan kali ini, materi kita ialah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang kebudayaan Islam, maka tentu yang pertama kita harus paham, yang pertama kita harus ketahui apa itu kebudayaan Islam. Ya, tentu ini pertanyaan ini yang selalu muncul di benak kita kalau kita bertemu dengan persoalan ini. Jika dihadapkan kepada kita kebudayaan Islam, tentu orang bertanya, apa itu kebudayaan Islam? Nah, ini kita harus sampaikan kepada mahasiswa, kebudayaan Islam itu ialah hasil cipta rasa manusia atau hasil karya manusia yang dilandasi dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai agama Islam. Iya. Ini kan kebudayaan itu adalah hasil cipta karya manusia, hasil karya manusia. Iya. Nah, kalau hasil karya itu hasil cipta rasa dan karsa manusia itu, dan dasarnya adalah tentang nilai-nilai agama Islam, maka ya pasti dia adalah kebudayaan Islam. Makanya ada juga namanya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan atau hasil cipta rasa manusia yang landasannya adalah tentang nilai-nilai nasional atau nilai-nilai kebangsaan, atau memberikan ciri-ciri kebangsaan. Nah, taruhlah kita ambil contoh batik. Batik itu kebudayaan nasional. Ya, hasil cipta rasa dan karsa manusia yang diambil dari nilai-nilai atau seni-seni yang dikembangkan oleh kelompok manusia secara nasional atau di tingkat nasional atau oleh bangsa Indonesia. Ya, itu kebudayaan nasional. Ada juga kebudayaan Hindu. Ya, kalau berbicara tentang kebudayaan Hindu, ya begitu juga hasil karya manusia atau hasil cipta rasa manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai Hindu atau nilai-nilai agama Hindu. Ya, misalnya candi, Candi Borobudur misalnya. Nah,
Candi Borobudur itu adalah perpaduan antara budaya Hindu dan budaya Buddha. Ya, di sana terjadi akulturasi antara kebudayaan Hindu dan Buddha di Candi Borobudur itu. Atau kalau ada misalnya hasil cipta rasa dan karsa manusia yang dihasilkan oleh orang-orang Nasrani, maka dia adalah kebudayaan Nasrani. Ya, jadi kita kembali. Jadi kebudayaan Islam itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai tauhid, nilai-nilai agama Islam. Ya. Kemudian selanjutnya para mahasiswa yang saya muliakan, berbicara tentang kebudayaan ini tidak bisa dipisahkan, atau kebudayaan dan manusia itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ini para mahasiswa. Jadi kebudayaan dan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Iya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Budaya itu adalah hasil karya manusia. Sementara manusia memang membutuhkan budaya. Membutuhkan budaya. Artinya bahwa dengan kebudayaan manusia akan lebih berkembang hidupnya. Ya. Bahkan menjadi ciri bangsa yang maju, ya, adalah bangsa yang memang punya peradaban, punya budaya yang tinggi. Ya. Misalnya dengan kemajuan teknologinya, sehingga ia bisa menciptakan ya alat transportasi yang canggih, sehingga ia bisa menjelajahi dunia. Ya, itu kan kebutuhan manusia. Dijadikan alat transportasi, dan alat transportasi itu budaya manusia, hasil cipta karya manusia. Ya. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan, kita melihat bahwa kebudayaan Islam ini masuk di Indonesia bersamaan, tentu ia berhadapan dengan budaya lokal. Ya, sebab sudah ada budaya di Indonesia pada saat Islam masuk, maka dia berhadapan dengan budaya-budaya lokal. Di sana terjadi sebuah akulturasi, terjadi akulturasi kebudayaan antara kebudayaan Islam sebagai kebudayaan yang masuk dengan kebudayaan bangsa Indonesia sebagai budaya lokal. Para mahasiswa, apa itu akulturasi kebudayaan? Akulturasi itu adalah perpaduan dua budaya yang berbeda yang melahirkan satu budaya baru. Iya, itu akulturasi, akulturasi kebudayaan. Jadi perpaduan dua corak budaya yang berbeda dan melahirkan satu budaya baru atau bentuk budaya baru, itulah namanya akulturasi. Dan Islam ini masuk ke Indonesia membawa budaya, bertemu dengan budaya lokal, terjadi akulturasi. Misalnya dalam hal tradisi perkawinan. Ya. Islam masuk tentu dengan syariat agama, juga ada kebiasaan-kebiasaan dalam perkawinan, di mana masyarakat lokal juga punya kebiasaan-kebiasaan di sekitar perkawinan itu. Terjadi akulturasi, terjadi perpaduan, terjadi asimilasi, sehingga kelihatannya bahwa melahirkan sebuah tradisi baru yang diwarnai oleh nilai-nilai agama. Ya, karena di Indonesia ini mayoritas pemeluknya atau penduduknya beragama Islam, maka otomatis yang lebih dominan, yang lebih nampak kelihatan, ya banyak budaya-budaya Islam yang muncul karena kita ini mayoritas.
Di Indonesia penduduknya beragama Islam. Iya. Nah, para mahasiswa yang saya muliakan. Kebudayaan Islam ini berkembang terus seiring dengan perkembangan kemajuan zaman, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang terus kebudayaan ini seiring dengan perkembangan manusia. Nah, hanya persoalan ialah yang perlu kita jaga sebagai seorang Muslim, sebagai generasi muda Muslim, agar kita menjaga nilai-nilai budaya Islam ini ya tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya yang akan merusak budaya kita. Karena mengalir juga budaya dari barat. Dengan masuknya misalnya penjajahan orang-orang barat di Indonesia, orang Belanda, orang Portugis, Inggris masuk ke Indonesia, dia juga membawa budayanya. Dan sampai hari ini, ya apalagi sekarang ini dengan era teknologi, era global, era kebebasan, di mana ya dunia ini terbuka. Artinya pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat besar. Dan boleh jadi ketika kita sebagai seorang Muslim tidak menjaga budaya kita, boleh jadi generasi ke depan ya tidak mengetahui lagi mana itu budaya Islam. Baik itu dalam bentuk karya seni atau dalam bentuk pergaulan, dalam bentuk model-model pakaian. Ini kan dengan terbukanya era sekarang adalah era keterbukaan, maka ini terjadi pertarungan sengit. Mereka semua golongan ingin dia punya corak budaya itu berpengaruh. Ya. Nah, kalau generasi Muslim ini, generasi Islam ini kita tidak bentengi ya dengan pemahaman yang kuat, ini kan bisa hanyut ya dengan budayanya orang. Padahal Nabi mengatakan, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum yang lain, maka dia sudah golongannya. Artinya ketika generasi muda Islam ini ingin ikut-ikutan dengan kebiasaan-kebiasaannya orang Nasrani, kebiasaan-kebiasaannya orang-orang yang tidak beragama Islam, maka dia digolongkan sama dengan dia, sudah masuk golongannya dia. Disinilah perlunya generasi muda kita betul-betul memberi pemahaman bahwa perlu kita mempertahankan namanya budaya Islam. Silahkan berkreasi, ya, baik di bidang seni, ya. Silahkan berkreasi, tapi jangan lupakan bahwa kreasi kita atau inovasi kita, karya-karya kita harus diilhami oleh nilai-nilai agama kita. Ya. Kita coba misalnya berkreasi dalam menata tata busana kita, pakaian. Silakan berkreasi, tetapi ingat nilai-nilai agama kita harus kelihatan, harus tetap mengilhami model pakaian kita, ya, model-model busana kita, agar kita tidak bercirikan sebagai busana non-muslim. Tetap kita mempertahankan ciri busana kita, pakaian kita adalah busana kaum muslimin atau muslimat. Ini contoh saja dalam persoalan pakaian. Kan itu adalah bagian dari budaya. Sehingga pada akhirnya ketika generasi kita berkembang terus dia punya kreasi, inovasi, tetapi tetap diilhami oleh nilai-nilai agamanya, nilai-nilai Islam, maka ini kebudayaan Islam akan bertahan terus. Akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dan tentu harapan kita ke situ. Taruhlah seorang muslim menjadi seorang arsitektur yang akan mendesain sebuah bangunan. Ya. Sangat diharapkan mereka dalam mendesain
struktur bangunan itu atau model bangunan itu, kita harus tetap mengharapkan harus terlihat ciri bangunan itu adalah diilhami oleh nilai-nilai agama, sehingga tidak menyerupai ya ciri bangunan orang-orang yang non muslim. Itu contoh kecil. Ya, misalnya kita membangun sebuah rumah tidak bercirikan sebagai gereja misalnya, tapi tetap bercirikan sebagai orang yang beragama Islam. Ya, taruhlah kalau tidak ada yang pas dengan itu, tetapi adalah ciri nasional kita, ciri kebangsaan kita. Ya, dan memang sebagai generasi muda ini, para mahasiswa yang saya muliakan, memang kita perlu memiliki filter yang kuat, filter. Dan filternya itu adalah pengetahuan agama atau iman. Itu filter yang bisa menyaring, ya, yang bisa menyaring budaya yang masuk itu. Mana yang boleh kita tiru dan mana yang tidak boleh. Ada filternya. Ya, sama kita sebagai bangsa Indonesia, terlepas sebagai seorang yang Muslim, tapi juga sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia, kita punya filter sebagai bangsa Indonesia. Filternya adalah Pancasila. Kita filter. Tidak semua kebiasaan atau tidak semua budaya yang masuk itu harus kita terima dengan begitu saja. Tentu kita harus filter dengan filter Pancasila. Apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita harus tolak. Jangan. Karena terkait misalnya, ya, kita tahu Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketika ada pemahaman, ya, pemahaman yang tidak berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak boleh kita terima. Misalnya pemahaman ateis, komunisme, kan nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, maka filternya Pancasila, jangan terima. Pemahaman itu tidak berlaku di Indonesia. Pemahaman. Bukan saja bahwa PKI itu atau komunis itu pernah membuat sejarah kelam di Indonesia, ya. Tetapi memang pemahaman itu tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia, tidak cocok. Terlepas sebagai orang yang beragama Islam, tetapi Pancasila sebagai dasar negara menjadi filter budaya kita, menjadi filter. Sehingga dengan demikian Pancasila akan tetap lestari di bumi Indonesia ini. Tetap lestari. Ya. Kita jadikan selain sebagai dasar negara, dia adalah filter kita. Filter. Sehingga kita akan tetap eksis sebagai bangsa Indonesia ini di atas landasan Pancasila kita. Apalagi sebagai seorang Muslim. Jadi sebagai seorang Muslim, selain Pancasila sebagai filternya, juga adalah agama Islam adalah filter. Nah, sehingga bagaimanapun perkembangan kebudayaan ini, kita tidak akan meninggalkan nilai-nilai budaya kita. Akan tetap kelihatan. Ya, jadi kita tetap mempertahankan itu. Karena itu akan memberikan spirit, semangat buat generasi kita. Dalam membangun bangsa ini, tentu salah satu landasannya adalah budaya. Kebudayaan ini. Ya. Sebagai sebuah kearifan lokal yang harus kita pelihara. Jadi, para mahasiswa yang saya muliakan, kebudayaan Islam ini berkembang secara pesat. Ya, kita lihat di negara kita dan di negara-negara lain juga seperti itu. Ya, oleh karena memang kebudayaan Islam ini sebagai sebuah hasil karya umat Islam ini itu juga yang dijadikan sebagai sebuah alat dakwah, ya, alat untuk mendakwakan agama ini, alat untuk mendakwakan agama ini. Ya, misalnya kita membuat model-model pakaian, ya, itu kita pakai model pakaian itu sekaligus mendakwakan agama kita bahwa kami punya pakaian.
sebagai orang yang beragama Islam seperti ini modelnya. Ya, kita dakwahkan. Ya, media dakwah. Budaya-budaya kita menjadi media dakwah. Ya, sehingga orang akan mengetahui dengan persis bahwa seperti ini. Ya, jadi pikiran kita berkembang. Ya, nalar kita berkembang, tetapi landasannya adalah dia ditopang oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai akidah. Ya, sehingga insya Allah sekalipun diterpa oleh angin dari barat, angin dari timur, angin dari manapun, dia akan tetap eksis. Kenapa? Karena ia memiliki landasan yang kuat, landasan budaya yang kuat. Ya, dan begitu pula umat yang lain, ya umat Hindu, umat Buddha, umat Kristiani, ya juga mengembangkan budayanya seperti kita. Ya, dan ini yang lebih menambah semangat kebangsaan kita, semangat kebangsaan kita, semangat kebersamaan kita, karena masing-masing kita ini mengembangkan budaya kita tanpa saling mengganggu. Ya, dan pastikan bahwa kebudayaan adalah kebutuhan kita, kebutuhan kita. Ya, kita menciptakan misalnya alat pertanian, karena kita mau menggunakannya dalam kehidupan sebagai petani. Ya, kita menciptakan misalnya senjata, ya kita untuk dijadikan sebagai kebutuhan dalam ya menjaga keamanan negara kita. Jadi para mahasiswa yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang kebudayaan Islam ini, maka pastikan ini akan berkembang terus. Ya, kebudayaan Islam akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hanya itu memang perlu kita jaga agar kita ini tidak terkontaminasi dengan budaya orang lain. Yang saya maksud budaya orang lain adalah budaya di luar Islam. Jangan sampai kita ini menjadi pengagum dari budaya orang luar, sementara kita punya budaya sendiri. Ini yang susah ini. Ya, kalau tentang kebangsaan, sering kita dengar istilah, kita harus mencintai produk-produk nasional atau produk-produk bangsa Indonesia. Jangan kita justru lebih mencintai produknya orang, lalu melupakan ada kita punya produk sendiri. Sama dengan ini. Jangan sampai kita menjadi orang pencinta budaya non-muslim ketimbang dengan budaya kita sebagai budaya muslim. Itu akan mematikan budaya kita. Kalau semua orang sudah berpikiran seperti itu, lebih mengagungkan, ya, lebih mencintai budaya orang, ya, dengan berbagai aspek kebudayaan itu, baik di segi seni budaya, maupun di segi pergaulan, di segi arsitek, ya, di segi busana, itu harus tetap kita mempertahankan kebudayaan Islam, sehingga kita berpakaian tetap bercirikan sebagai seorang Muslim. Jadi kelihatan, ya. Jangan kita lebur. Jadi bagaimanapun kemajuan zaman ini, ya, dengan era teknologi, tetapi budaya Islam harus tetap dipertahankan. Harus kita tetap memilikinya, agar kita ini kelihatan bahwa memang Islam ini adalah agama yang besar, memiliki budaya yang sangat kuat, yang sangat mendasar, yang menyebar, ya. Karena ini kebutuhan manusia. Yang pasti seorang generasi muda Islam memang perlu
betul-betul membentengi dirinya, ya, menjadikan agama ini sebagai sebuah filter untuk mengkanter masuknya pengaruh budaya yang sangat dahsyat. Karena di akhir zaman ini begitu dahsyatnya terasa pengaruh budaya-budaya dari luar, terutama di bidang seni dan olahraga. Begitu dahsyat dan kelihatannya akan betul-betul kalau kita ini tidak menjaga budaya kita, kita akan hanyut. Kita hanyut dengan budayanya orang. Ya, karena memang orang-orang luar secara terorganisir, secara masif, yang terus mempropagandakan budayanya kepada kita. Sasarannya umat Islam, dan umat Islam kan umat yang terbanyak di Indonesia. Maka itu yang paling banyak akan menerima. Ya, Anda bisa melihat orang-orang yang dengan pergaulan bebas. Itu sesungguhnya adalah budaya masuk itu, budaya dari luar. Bukan budaya Islam, bukan kebiasaannya generasi muda Islam. Itu adalah kebiasaan dari non-muslim atau dari luar ini yang sengaja ditancapkan, dimasukkan ke dalam negara kita, terutama di generasi muda Islam, sehingga kita kalau tidak punya benteng yang kuat, kita juga sudah ikut. Dan ini yang banyak mencelakakan kita. Ini yang banyak merusak generasi kita. Sampai ada pergaulan bebas, ada namanya mengisap sabu-sabu dan seterusnya. Itu semua adalah budaya-budaya luar Islam. Kebiasaan-kebiasaan di luar Islam. Yang memang ada yang secara sengaja, terlepas dari urusan bisnis, tetapi ada yang secara sengaja ditancapkan masuk ke generasi kita untuk merusak. Nah, saya kira terlalu mudah dirusak ini satu kaum, satu generasi adalah lewat budaya. Lewat budaya itu terlalu mudah dirusak. Generasi muda kita ini terlalu mudah dirusak lewat pengaruh budaya. Ya. Sehingga mereka lewat itu. Mereka masukkan, dia punya budaya-budaya. Karena ada kelompok memang di luar kita ini yang sengaja ingin melihat generasi kita itu lebur dengan mereka. Ya. Dia tidak suka kalau kita mempertahankan ciri kita sebagai seorang muslim. Iya. Dia tidak senang. Senangnya kalau kita mau sama dengan pergaulan mereka. Nah, kalau begini generasi, maka hancurlah. Siapa yang bisa diharapkan mempertahankan budaya Islam ini kalau bukan dari generasi muda Islam? Tentu harapan kita kepada para mahasiswa sebagai cendekiawan muslim muda. Sebagai cendekiawan muslim yang muda ini diharapkan betul-betul menjadi benteng pertahanan budaya Islam ini. Agar betul-betul membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh luar yang akan merusak. Ya. Ya, seperti kita sering dengar di kampus-kampus. Ya. Terjadi pergaulan-pergaulan yang tidak kita harapkan, tidak inginkan, itu karena mereka melepaskan budaya Islam, melepaskan kebiasaan-kebiasaan Islam, tidak berpegang teguh, tidak menjadikan filter. Ya, dan sebagai bangsa Indonesia kita bergembira karena ada Pancasila kita yang akan menjadi filter utama dalam menangkal semua pengaruh negatif yang datang dari luar. Ya, akan menangkal semua pengaruh negatif dari luar yang akan merusak kita, baik merusak budaya nasional maupun merusak budaya Islam. Karena itu memang ini penting sekali bagi para mahasiswa. Ya, penting sekali untuk betul-betul membentengi diri dalam persoalan ini.
agar kebudayaan Islam ini tetap eksis di bumi kita ini. Ya. Sehingga akan berkembang seiring dengan perkembangannya budaya-budaya orang lain yang tentu berbeda dengan kita. Ya. Kelihatan Islam akan menjadi besar, kelihatan buat kita, generasi muda terutama akan menjadi hebat ya ketika ia mempertahankan kebudayaannya sendiri, ya, mempertahankan kebudayaannya sendiri, yaitu kebudayaan atau hasil karya yang nilai-nilai keagamaannya ada, dibangun di atas landasan nilai-nilai agama. Jadi dipersilahkan berkarya di masing-masing profesi kita, silahkan berkarya, tapi landasannya adalah nilai-nilai agama yang menjadi landasan utama. Misalnya akan berkah hidup ini, akan berkah hidup ini. Ya, ilmu kita akan diberi berkah oleh Allah. Ya, dan itu yang kita minta kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah agar ilmu kita ini diberkahi oleh Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, menjadi ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang mendorong kita untuk selalu melakukan yang terbaik, baik buat agama kita maupun untuk bangsa kita. Ya, itu yang diharapkan kepada para mahasiswa. Ya, sekali lagi kepada para mahasiswa, besar harapan kami agar betul-betul menjadikan dirinya sebagai benteng pertahanan akan budaya Islam ini, sekaligus menjadi benteng pertahanan kebudayaan nasional kita, Pancasila sebagai kebudayaan kita, ya, kita betul-betul menjadikan sebagai benteng yang kokoh, yang akan menangkal dan memfilter semua pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri, saya menyampaikan bahwa terus membaca dan membaca agar wawasan kita lebih berkembang, terutama terkait dengan perkembangan kebudayaan Islam ini. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.